Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat, tetap bersemangat dalam beribadah dan belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bertemu lagi di video pembelajaran dari bersama Ustadz Catur. Selamat menyaksikan buat Ananda, semoga bermanfaat. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama, sebelum menyaksikan, kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Di video kali ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN. Dan materi yang akan kita pelajari bersama adalah materi tentang sikap mengamalkan sila keempat dan kelima Pancasila di tempat wisata. Sebelumnya mari kita sama-sama baca terjemahan salah satu ayat Al-Quran yang ada di video kali ini, yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Nah, anak-anak, bersama-sama kita sebelumnya mengenal beberapa tempat wisata terlebih dahulu, ya, baik di negara kita, di Indonesia, maupun di daerah kita yang biasa kita kunjungi. Yang pertama yang bisa kita kunjungi tempat wisata adalah pantai dan laut tentunya. Insya Allah di tempat kita, di daerah kita juga ada beberapa tempat wisata yang berupa pantai. Kemudian yang kedua, tempat wisata yang bisa kita kunjungi adalah gunung. Ya, pegunungan bisa kita mengunjungi dengan keluarga atau dengan teman atau anggota keluarga yang lain. Nah, kalau gunung ini harus berhati-hati ya, karena kalau di gunung biasanya kita akan mendaki. Kemudian yang selanjutnya adalah tempat wisata berupa rumah adat. Nah, rumah adat ini biasa juga ada beberapa di daerah, dan setiap daerah ada rumah adat khas masing-masing. Nih ya. Kemudian yang selanjutnya adalah keraton atau istana kerajaan, dan biasanya ini juga ada di daerah kita, di beberapa tempat atau di beberapa daerah ada juga beberapa keraton yang menjadi istana kerajaan di daerah tertentu. Kemudian tempat wisata yang selanjutnya yang bisa kita kunjungi adalah kebun binatang. Kemudian yang terakhir yang bisa kita kunjungi sebagai tempat wisata adalah taman bermain. Taman bermain ini juga insya Allah adalah salah satu bagian dari tempat wisata. Mengamalkan sila keempat di tempat wisata. Nah, anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita bersama-sama sudah belajar dan sudah tahu anak-anak pasti tentang sila keempat sila keempat bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah bunyi sila keempat. Dan sikap yang bisa kita lakukan di tempat wisata diantaranya adalah yang pertama tentu kita bermusyawarah dulu. Baik bermusyawarah saat sudah sampai di tempat wisata maupun bermusyawarah ketika masih di rumah atau kita masih menentukan tempat wisata apa saja yang akan kita kunjungi untuk berlibur atau liburan. Kemudian yang kedua adalah tidak memaksakan kehendak. Jadi dalam bermusyawarah itu kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kita boleh berpendapat, tapi kita tidak boleh memaksakan pendapat kita agar disepakati atau disetujui. Kemudian yang selanjutnya, sikap mengamalkan sila keempat di tempat wisata, mendengarkan nasihat orang tua atau guru.
ya anak-anak. Jadi misalnya kalau kita di tempat wisata, kita perginya dengan orang tua, maka kita wajib mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua kita. Atau kalau kita ke tempat wisatanya dalam rombongan siswa bersama guru, maka anak-anak wajib mendengarkan dan mematuhi nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru atau ustadz dan ustazah. Kemudian yang selanjutnya, menggunakan kata-kata yang baik dalam bermusyawarah, ya. Jadi menggunakan kata-kata yang baik dalam bermusyawarah ini juga harus, ya, karena kita sebagai anak muslim dan kita sudah selalu diajarkan untuk selalu berkata-kata baik, kita diwajibkan untuk mengungkapkan kata-kata yang baik. Maka dalam bermusyawarah juga kita harus menggunakan kata-kata yang baik. Selanjutnya kita akan belajar tentang sikap mengamalkan sila kelima di tempat wisata. Nah, anak-anak, ketika kita sudah berada di tempat wisata, kita juga wajib yang pertama menjaga kebersihan tempat wisata tersebut. Apapun tempat wisata yang kita kunjungi, wajib kita jaga kebersihannya. Contohnya adalah contoh yang paling sederhana dan yang paling sering yang bisa kita lakukan adalah tentu membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan di tempat wisata, ya. Saat kita berlibur dimanapun, atau ketika kita bersama orang tua misalnya, atau bersama guru dan teman-teman ketika kita outing kelas di tempat wisata. Yang selanjutnya, kita wajib menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di tempat bermain atau di tempat wisata tersebut. Jadi kita menggunakan fasilitas yang ada, tapi tidak boleh sampai merusaknya. Kemudian menggunakan fasilitas di taman bermain. Ini juga taman bermain ini seperti yang Ustadz sebutkan tadi adalah salah satu contoh tempat wisata. Maka kita boleh menggunakan fasilitas di tempat bermain tersebut, atau di tempat wisata yang lain juga kita boleh menggunakan fasilitas asalkan menggunakan fasilitas itu dengan aman. Nah, anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah belajar tentang sikap mengamalkan sila keempat dan sila kelima di tempat wisata. Semoga anak-anak setelah ini bisa ketika jalan-jalan, ketika berlibur, atau nanti ketika kita sudah masuk dan ada outing kelas, anak-anak bisa menerapkan sila keempat dan sila kelima tersebut di tempat anak-anak berkunjung. Alhamdulillah, Anda semua sudah menyaksikan video pembelajaran. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan tugas-tugas yang Ustadz berikan. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.